Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun kita berada, mengawali setiap aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Amsal pasal 29 ayat 2, demikianlah dikatakan, jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kekecewaan itu terjadi di dalam kehidupan kita, maka yang pertama sekali yang kita rasakan adalah ada kesalahan, di mana apa yang sudah kita bayangkan, yang sudah kita harapkan, suatu hal yang menjanjikan, suatu hal kebaikan, suatu hal yang benar-benar sudah kita inginkan ini terjadi dan menjadi suatu sukacita, tapi itu tidak terjadi, dan inilah yang membuat kita akhirnya jatuh ke dalam suatu kekecewaan. Apalagi di tengah-tengah kehidupan beriman, firman Tuhan selalu mengajarkan segala atau seorang pemimpin itu adalah dari Tuhan, sehingga setiap rakyat, setiap umat harus tunduk kepada pemimpinnya. Namun, siapakah yang bisa memahami atau bisa menerima ketika seorang yang dianggap adalah dari Allah melakukan yang tidak benar dan membuat kecewa? Dan firman Tuhan ini menjadi sumber daripada pengetahuan kita, bahwa apakah yang membuat setiap manusia itu dapat bersukacita. Sukacita yang perlu kita lihat melalui firman Tuhan hari ini adalah bagaimana saya, kamu, dan kita semua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, berlomba-lomba untuk merubah kehidupan kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena jelas apa kata firman Tuhan hari ini? Jika orang benar bertambah, orang benar bertambah. Karena banyak sekali di tengah-tengah dunia ini bisa melakukan seperti yang Tuhan katakan. Jadilah baik, banyak orang baik. Jadilah orang yang menolong, banyak orang yang mau menolong. Tetapi apakah sudah benar? Apakah sudah betul-betul dia menghidupi apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya? Maka firman Tuhan ini menegaskan adalah bertambahnya orang benar. Jadi bertambahnya orang benar ini menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Baru yang berikutnya, apa yang menjadi buah daripada bertambahnya orang benar. Jadi bertambahnya orang benar itu akan berbuah sukacita bagi banyak orang. Jadi ketika semua sudah hidup di dalam kebenaran dan sudah hidup menjadi orang-orang yang benar, maka sukacita itu akan menjadi buah daripada kebenaran itu sendiri. Tetapi sebaliknya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jika kita hidup ke dalam kefasikan, kita hidup di dalam kemunafikan, kita hidup ke dalam hal-hal yang tidak sungguh-sungguh, maka disinilah kita akan mendapatkan buah sesuai dengan apa yang kita hidupi. Jadi kemunafikan kita, kepura-puraan kita, ketidaksungguhan kita, akhirnya ini menjadi keluh kesah itu. Jadi banyak orang yang mampu berjanji, banyak orang yang mampu berkata-kata, tetapi dalam tindakan ini yang menjadi ketidakbenaran. Karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lihatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lihatlah
Setiap kehidupan kita harus dimulai dari melatih diri, menghidupi kebenaran itu dalam kehidupan kita. Dan hilangkanlah hidup dalam kepura-puraan. Hilangkanlah hidup di dalam kemunafikan. Jangan lakukan kebaikan jika itu menjadi suatu kepura-puraan di dalam kehidupan kita. Maka lakukanlah semuanya itu untuk menyatakan bahwa kita adalah orang yang telah dibenarkan, maka hiduplah di dalam kebenaran. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu yang menyertai kehidupan kami. Engkau telah memberikan kepada kami keselamatan. Kami hidup di dalam ketidakbenaran, tetapi Engkau mampu memberikan pembenaran itu dalam kehidupan kami, agar kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Sehingga ketika banyak orang benar, atau bertambahnya orang benar, maka sukacitalah yang menjadi buah daripada kebenaran. Namun ketika kami hidup di dalam ketidakbenaran, atau ke dalam kefasikan, atau ke dalam kemunafikan, maka keluh kesahlah yang akan kami alami. Karena itu Tuhan ajari kami untuk hidup di dalam kebenaran. Berkatilah aktivitas kami, berkatilah pekerjaan kami. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam setiap langkah kehidupan kami. Berkatilah setiap orang percaya, yang sakit Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan, dan andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.